Masih terus membahas jiwa yang tenang di program kita kali ini, Mario Teguh Golden Ways. Dan kalau kita bicara mengenai ketenangan, kadang-kadang justru didapatkan oleh banyak pribadi dari terjawabnya pertanyaan mereka. Untuk itu kami memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada Anda untuk bisa bertanya langsung kepada Pak Mario Teguh melalui tayangan berikut ini. Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super Pak Mario, saya Agung Purwanto. Saya dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta. Saya punya satu pertanyaan untuk Pak Mario terkait dengan kondisi masyarakat belakangan ini, akhir-akhir ini, di mana sepertinya masyarakat mudah terpancing emosinya, sehingga sering kita saksikan adanya tawuran antar warga, tawuran antar mahasiswa. Nah, bagaimana pendapat Pak Mario terkait dengan kondisi yang ada sekarang ini, lalu bagaimana solusinya menurut Pak Mario? Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak Mario, salam super. Bapak dosen kita yang baik hatinya ini menanyakan sesuatu yang menjadi pengamatan kita sekarang. Tawuran antar kampung, ya, tawuran SMA, perguruan tinggi, tawuran di acara TV, tawuran di DPR. Itu tanda bahwa kita sebagai bangsa sudah tidak terpimpin lagi secara moral. Ada upaya-upaya orang baik sporadis untuk mengingatkan, untuk ikhlas, untuk bersyukur, untuk tetap jujur, ada sporadis. Tapi tidak dikoordinasikan sebagai sebuah kekuatan besar di negara ini. Karena para pemimpin kita sedang sibuk mengurusi ketidakjujuran di antara mereka sendiri. Itu sebabnya ada kemarahan massal, melihat ketidakadilan, melihat perlakuan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh orang miskin, orang yang tidak punya, orang yang sakit tapi tidak mampu. Anjuran saya adalah yuk kita lebih berderma, lebih membantu orang yang terdekat dengan kita. Lebih berkasih sayanglah kepada pembantu rumah tangga kita. Tuh, jangan kasari mereka hanya karena mereka membantu. Mereka juga anak dari ibu yang mendoakan bagi kemuliaan mereka. Yuk kita membantu anak-anak miskin dengan cara tersenyum kepada mereka, mendoakan, tanya. Coba lebih menyapalah. Anak saya baru pergi ke luar negeri, ke Amerika untuk belajar 2 minggu, si Audrey. Pulangnya bilang gini, Daddy, orang di sana kok ramah-ramah ya? Gitu. Ya itu selalu senyum, selalu tanya apa kabar. Padahal kalau dijawab juga nggak dengarkan. Ya, karena sudah dibudayakan. Bagaimana kalau di Indonesia kita budayakan yuk? Tidak kenal pun kita senyum, lalu apa kabar? Coba, enak sekali Pak ya? Ya. Di Indonesia kalau ada orang lihat kita, lebih lama sedikit langsung kita bilang apa? Apa? Lihat-lihat. Iya. Simple sekali, dan kalau Anda tertawa berarti itu benar. Ya, jadi bagaimana kalau sekarang kita lihat, senyum. Dan yang saya lakukan kepada orang, ini yang ajaibnya, ramah kepada orang. Ini saya lakukan. Kalau saya jalan di airport, saya selalu mengangguk, apa kabar, salam gitu. Tahu nggak mereka karena senangnya minta foto-foto sama saya. Jadi ramahlah kepada orang. Itu. Dimulai dari keramahan, mudah-mudahan bisa mendapatkan ketenangan dalam hati. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, masih lewat tayangan berikut ini. Salam super Pak Mario, nama saya Putri Rahmawati, saya mahasiswi dari Perguruan Tinggi Negeri di Jakarta. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mempersiapkan diri kita, mempersiapkan mental untuk menenangkan hati kita menghadapi dunia pekerjaan setelah kita lulus dari perkuliahan nanti. Terima kasih, demikian pertanyaan dari saya. Salam super. Adik-adik saya yang masih kuliah, ini cara paling sederhana dan ini yang saya gunakan dulu untuk merasa tenang waktu saya kuliah. Ini saya kuliah di sini, gitu. Saya selalu membayangkan sebuah tempat besar untuk saya berkarya.
Tetapi selalu ada tempat kecil dulu untuk saya membangun kemampuan. Jadi saya tidak stres karena membayangkan yang besar. Saya bersyukur telah memantaskan diri untuk sekecil-kecilnya pekerjaan. Karena di dalam pekerjaan inilah saya membangun kemampuan. Lihat, komponen ketiga dari pembentuk jiwa yang tenang apa? Memampukan diri. Jadi adik-adik saya yang masih mahasiswa, mampukanlah diri Anda untuk sekecil-kecilnya pekerjaan. Itu dulu. Kan Anda cari pekerjaan toh tidak cari gaji? Loh, dijawab dulu. Anda kan cari pekerjaan toh? Tidak cari gaji toh? Good. Berarti kalau pekerjaannya ada gajinya kecil diterima toh? Ya. Banyak orang memilih menganggur daripada menerima gaji kecil. Kesalahan besar. Terima gaji kecil di pekerjaan itu, lalu jadilah anak muda yang tidak pantas dibayar kecil. Setelah tidak pantas dibayar kecil, masih dibayar kecil, apa yang Anda lakukan? Keluar. Cara terbaik untuk keluar adalah keluar. Itu saja caranya. Bapak, saya harus meneruskan karir saya di tempat lain agar saya bisa membiayai kehidupan saya lebih baik. Lu juga ngomong-ngomong. Kenapa nggak dulu-dulu Bapak bilang begitu? Oke? Bye-bye. Gitu? Nah. Kesetiaan karyawan telah berubah. Bukan kepada perusahaan, tapi kepada kebaikan hidupnya. Karena perusahaan itu tidak setia kepada Anda kalau tidak menyejahterakan Anda. Mengapa Anda setia kepada kelompok orang yang tidak setia kepada kebaikan Anda? Siapkan diri Anda bagi sekecil-kecilnya pekerjaan. Dapatkan pekerjaannya walaupun gajinya kecil, tumbuhlah tidak pantas dibayar kecil, pindah ke tempat yang lebih pantas. Kemudian, ubahlah pikiran untuk bekerja menjadi mempekerjakan orang lain. Setelah itu Anda menjadi semandiri-mandirinya pengusaha. Itu. Baik, dan setelah ini masih ada juga pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Pak Mario lewat Twitter dan juga lewat Facebook. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu headline berikut ini. Tetap bersama kami, sebentar lagi kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Orang yang dimiliki Tuhan, ayo, apa yang dilakukan Tuhan? Berserah itu menyerahkan diri. Tuhanku, aku ikhlas, bersyukur, dan memampukan diri agar aku sepenuhnya menjadi milik-Mu.